Hai Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku, Atta, yang akan menemani kalian serta memberikan informasi seputar misteri, kejadian seram, dan fenomena unik lainnya yang ada di dunia ini. Di Kamboja pernah ada sejarah pemerintahan yang kejam dan brutal, yakni pembantaian orang-orang pintar dan berpendidikan. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Kamboja menjadi negara berdaulat sejak bebas dari Prancis, yakni sekitar tahun 1955. Lalu, waktu berlalu sampai antara 1975 hingga 1979, Kamboja dikuasai oleh rezim Khmer Merah. Walaupun hanya 4 tahun, namun masa ini dianggap sebagai masa pemerintahan paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Sedikit membahas mengenai apa itu Khmer Merah. Awalnya, mereka adalah pasukan yang mendukung Partai Komunis Kampuchea. Tahun 1968, mereka menang perang sipil pada 17 April 1975. Bahkan menguasai ibu kota Kamboja yakni Phnom Penh. Hal itu membuat beberapa dari mereka menjadi pimpinan di rezim ini. Dan saat itu, yang paling berkuasa adalah Pol Pot. Karena saat itu ia memegang peranan sebagai Perdana Menteri. Nama negara yang tadinya Khmer Republic diubah Pol Pot menjadi Kampuchea. Hal ini agar sejalan dengan ideologi yang mau ia jalankan. Di pemerintahan Pol Pot inilah visi negaranya diubah seperti ideologi komunis Mao Zedong, yakni Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan. Hal ini membuat Kamboja saat itu mirip dengan pemerintahan Cina zaman Mao Zedong. Semua untuk kepentingan kolektif, diadakan swasembada pertanian dengan paksaan. Semua harus ikut apabila ingin tetap hidup. Pol Pot memindahkan semua warga kota ke desa untuk buka lahan dan menjadi petani. Sekolah ditutup, dan semua properti pribadi dirampas untuk menjadi milik negara. Kecuali apabila memiliki kemampuan teknis yang baik, akan dibawa ke kota untuk bekerja di pabrik. Di saat itu, warga pindah ke desa dengan berjalan kaki. Dan saat perjalanan mereka, di pinggiran desa, anak-anak, orang tua, dan orang yang sakit akan dibunuh. Bahkan orang yang sampai ke desa pun juga tidak hidup dengan baik. Karena mereka bekerja dan disiksa dengan waktu istirahat yang sedikit. Banyak dari mereka yang akhirnya meninggal karena kecapean, kelaparan, dan terkena penyakit malaria. Mereka yang ketahuan kabur sudah pasti akan dieksekusi. Bahkan yang melakukan pelanggaran kecil bisa jadi dibunuh. Di pemerintahan Pol Pot ini, yang dianggap musuh negara akan langsung diproses. Bahkan saat itu dibangun lebih dari 150 penjara dan sekolah pun dialihfungsikan menjadi penjara. Saking banyaknya korban di masa ini, sampai dibuatlah 5 jenis korban. Pertama, yakni orang yang kenal atau berhubungan dengan pemerintahan sebelumnya. Sampai akhirnya mereka yang punya hubungan dengan pemerintahan sebelumnya berusaha menyembunyikannya dengan membakar dan mengubur foto maupun dokumen. Jenis kedua yang dibantai adalah kaum profesional dan intelektual. Orang yang pintar, berpendidikan tinggi, dan bisa berbahasa asing sudah pasti akan dieksekusi. Salah satu contohnya adalah Krishna Rama. Ia dieksekusi karena menjadi orang yang berpendidikan. Yang dieksekusi di sini termasuk seniman, musisi, filmmaker, dan lain sebagainya. Jenis ketiga adalah etnis minoritas yang tinggal di daratan timur. Tidak peduli background ras dan agama, mereka semua dieksekusi mati. Bahkan, jangankan di pinggiran, di ibu kotanya saja katedral dihancurkan. Orang Islam dikumpulkan untuk dipaksa makan babi, dan apabila menolak, akan dibunuh. Golongan keempat target pembantaian adalah warga kota
yang dipindah ke desa dan gagal menjalankan tugas agrarisnya. Yang kelima adalah anggota partai yang berkhianat. Bahkan golongan ini tidak langsung dieksekusi, melainkan disiksa terlebih dahulu. Semua hal ini terjadi karena Pol Pot menganggap masanya ini adalah tahun nolnya Kamboja. Masyarakat harus dibersihkan dari status, kekayaan, dan pendidikan sebelumnya. Tidak boleh ada yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya. Total korban pun berbeda-beda. PBB mengatakan totalnya 2-3 juta jiwa, sedangkan The Cambodian Genocide Program bilang bahwa korban jiwanya ada 1,7 juta jiwa atau 25% dari total populasi di Kamboja saat itu. Tapi ternyata pemerintahan Pol Pot ini membuat Kamboja menjadi lemah. Akhirnya di tahun 1978 Vietnam menginvasi Kamboja. Vietnam berhasil merebut ibu kota Phnom Penh pada tahun 1979. Lalu Pol Pot dan anggota Khmer Merah kabur ke hutan dan terjadi perpecahan di Khmer Merah karena perebutan kekuasaan. Tahun 1987, Pol Pot diadili oleh organisasinya sendiri yakni Khmer Merah, dijadikan tahanan rumah. Akhirnya, di tahun 1994, Pol Pot meninggal akibat serangan jantung. Namun, banyak juga yang meyakini bahwa Pol Pot dibunuh oleh Khmer Merah. Akhirnya, pemimpin Khmer Merah ini pun menyerahkan diri satu persatu. Gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video lainnya dari Ujung Malam. See you in another videos.